أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, hari ini kita semua dalam keadaan bahagia, istiqomah, berjamaah untuk membaca Al-Quran. Nah, insya Allah mudah-mudahan hal ini menjadi bagian dari kegiatan aktivitas Jinten silaturahim pagi hari ini. Tentunya kita berharap dalam keadaan hidup penuh dengan kesejahteraan, bahagia, istiqomah untuk tetap berjamaah membaca Al-Quran. Pagi hari ini tema utama kita adalah tentang iman, hijrah, dan jihad. Di mana kita pahami bahwa menjelang datangnya awal bulan Muharram, kita sangat paham betapa kita akan mengenang sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu terjadinya peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah dengan makna dan arti yang sangat luas untuk perjalanan kehidupan, kerasulan, dan sekaligus perjuangan penegakan dakwah Islamiyah. Tentunya kita tidak akan lupa bahwa di akhir bulan Zulhijjah sebagai penutup tahun, maka berikutnya kita akan masuk ke bulan Muharram. Muharram sebagai awal pembuka dari sebuah proses kerasulan dan juga proses pembaharuan keimanan yang tentunya akan mendatangkan efek yang positif bagi perjalanan kehidupan dari perjuangan agama penegakan dakwah Islamiyah. Ya, tentunya dalam hal ini kita paham bahwa ada hal-hal yang harus kita pahami dengan benar tentang makna hijrah itu sendiri, di mana hijrah tidak hanya sekedar pindah dalam artian badaniyah, tapi hijrah mengandung pengertian luas secara ruhaniyah, secara qalbiyah, secara batiniah, di dalamnya juga secara ukhrawiyah. Ya, artinya kita memahami hijrah secara mental dan juga secara spiritual, juga hijrah dalam artian pindah, ya, dari sebuah perilaku yang mungkin perilaku itu sifatnya perilaku yang tadinya kurang begitu sesuai dengan akhlakul karimah menjadi perilaku yang lebih baik. Tapi tentunya ini pemaknaannya adalah masing-masing kita, ya, masing-masing insan beraneka ragam. Tapi dalam hal ini mari kita lihat ketika kita ingin berbicara tentang hijrah dalam arti yang luas, maka kita pakai rujukan. Rujukan kita dari surat Al-Baqarah ayat ke-218 ya. Di surat Al-Baqarah ayat ke-218 ini Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah
wallahu ghafurur rahim. Kemudian di ayat ke-219-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru minan naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Dan ketika kita memahami ayat ini, tentunya kita manfaatkan perangkat yang ada pada diri kita berupa kitab tafsir Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan pemahaman yang benar, sehingga dari pembacaan yang benar ke pemahaman yang benar, kemudian berikutnya meningkat ke pengamalan yang benar, pengamalan ya. Kemudian setelah itu kita berharap mendapatkan kenikmatan dari mengamalkan secara benar tersebut, dan pada saatnya kita juga mampu dengan lisan kita masing-masing menyampaikan kepada orang lain juga secara benar, terutama yang menjadi hak-hak bagi kita masing-masing untuk kita berikan informasi, untuk kita ajak, dan untuk kita jadikan sebagai mitra dalam kebersamaan mengamalkan ajaran agama kita, yaitu dengan memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir. Mari kita lihat dari mulai ayat ke-218. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Ya, adalah yang meyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya, la ilaha illallah, dan juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk menjadi penyampai apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kerahmanan dan kerahimannya. Ya, ada yang bertugas untuk menyampaikan wahyu, ada yang bertugas membagi rezeki, ada yang bertugas mencabut nyawa, ada yang tugas nanti meniup sangkakala, ada yang tugas mencatat amal baik manusia dan amal buruk manusia, ada yang juga bercatat untuk nanti di alam kubur menanyai apa yang dilakukan oleh manusia, ada juga yang mencatat untuk nanti di akhirat kelak bagian untuk menjaga surga dan neraka. Itulah keimanan kita terhadap malaikat Allah yang kita ketahui ada 10 malaikat dari mulai Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, nah, kemudian Malik Ridwan dan Raqib dan Atid. Itulah yang harus kita pahami. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahus Samad, Allah lah yang Maha memberi segala-galanya, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Maha tunggal, Maha esanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keimanan kita kepada para malaikat Allah, kemudian keimanan kita kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, kemudian kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita pahami bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu diperuntukkan sesuai dengan zamannya, ya, dan untuk Al-Quran adalah untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Artinya kehadiran Al-Quran mengkoreksi apa yang dilakukan perkeliruan, baik penambahan ataupun pengurangan atau penyelewengan dari manusia-manusia yang hidup di zaman itu.
kemudian mereka melakukan penyelewengan sehingga menimbulkan perbedaan dari yang sesungguhnya, dari yang seharusnya. Itulah yang disebut dengan maghdub dan dolin. Mereka maghdub yang dikenakan kepada bangsa-bangsa Yahudi yang dimurkai Allah, kemudian yang dolin adalah bangsa-bangsa Nasrani yang mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di antara sekian banyak kaum Yahudi dan kaum Nasrani juga ada yang kemudian sempat mendapatkan informasi Al-Quran, kemudian mereka kembali ke jalan Asy-Syiratal Mustaqim. Ya. Keimanan kita kepada kitab-kitab suci ini jangan sampai kita terganggu atau tergoyahkan. Dan ini penegasan tentang kitab suci Al-Quran, tidak akan ada yang bisa dirubah dan tidak akan bisa yang mampu mengubahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itulah pada saatnya kita memahami secara benar kitab suci Al-Quran, maka kita akan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya. Artinya di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang, Al-Quran itu tetap akan otentik, tetap akan original, dan tidak akan ada yang mampu menyelewengkannya. Masya Allah, ya, inilah sebuah keniscayaan bagi diri kita. Kemudian kita juga diajarin beriman untuk beriman kepada para rasul. Rasul-rasul utusan Allah yang kita wajib imani ada 25 nabi dan rasul, dari mulai Kangjeng Nabi Adam, Idris, Nuh, ya, terus sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para nabi dan rasul itu diutus untuk kaumnya masing-masing, sedangkan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk rahmat bagi seluruh alam. Masya Allah, itu kita harus yakini sepenuh hati. Kemudian keimanan kita juga adalah menyangkut keimanan terhadap hari kiamat. Nah, diantaranya di hari kiamat ini kita yakini bahwa semua alam, semua makhluk akan hancur. Dan yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal memutuskan tentang qada dan qadar dari setiap manusia. Dari mulai diciptakan sampai dengan akhir zaman, sampai dengan nanti pada saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan siapa berbuat apa, kadarnya seperti apa, takdirnya seperti apa. Dan di ujungnya nanti akan manusia itu menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Itulah qadar-qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk menjadi penghuni surga, dijauhkan dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di ayat ini disebutkan bahwa innalladzina amanu. Nah, sesungguhnya ya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Kemudian berikutnya adalah walladzina hajaru. Ya. Dan orang-orang yang berhijrah. Berhijrah dalam pengertian di sini adalah mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana ketika kita berjuang mempertahankan akidah dari dalam diri masing-masing untuk menyelamatkan akidah. Berhijrah, pindah. Dalam pengertian yang sempit yaitu pindah tempat, pindah lokasi. Hijrah pernah dilaksanakan ke Habasa, pernah dilaksanakan juga ke Yaman, dan yang dilaksanakan oleh Rasulullah bersama para sahabat di posisi terakhir dari posisi hijrah adalah ke kota Yathrib yang sekarang kita kenal dengan Madinah. Berhijrah, berpindah karena Allah, bukan karena yang lain. Niatnya semata-mata karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di selanjutnya dan berjihad di jalan Allah. Artinya bersungguh-sungguh untuk tetap istiqamah berada di jalan Allah. Berjihad dalam pengertian seperti itu, bersungguh-sungguh ya berada di jalan Allah. Artinya bisa jadi dengan yang selama ini kita persepsi berjihad mengangkat pedang dan ikut berperang, atau berjihad dengan menghilangkan kefakiran, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kebodohan, dan membasmi hal-hal yang terjadi kemungkaran.
Nah, ini tentunya masing-masing kita bisa berperan dalam hal berhijrah dan berjihad ini dalam kapabilitas masing-masing. Kita tidak dalam kapasitas untuk berhijrah menuju ke Madinah saat ini gitu. Tetapi peluang untuk berhijrah mengubah kebiasaan tidak baik menjadi kebiasaan baik, berpindah dari keadaan yang malas menjadi keadaan menjadi giat, berpindah dari keadaan yang tidak mau berupaya maksimal menjadi berupaya maksimal. Kemudian juga berjihad adalah menegakkan kebenaran, menegakkan atau berlaku sesuatu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya di sini juga tercantum di dalamnya berhijrah dan berjihad adalah kemampuan pengendalian diri dan pengendalian emosi masing-masing, di mana di dalam diri ada yang namanya iblis laknatullah alaih yang senantiasa menjadi musuh nyata bagi manusia, dan pada saat itulah dia berhijrah untuk menghindari segala bentuk godaan, segala bentuk rayuan, segala bentuk rujukan dari iblis laknatullah alaih, dan kita istiqomah untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut jihadul akbar, yaitu ketika kita mengendalikan diri terhadap hawa nafsu yang cenderung ke arah yang diajak oleh para konco-konco iblis atau para setan-setan yang bersemayam, baik yang di dalam diri ataupun di luar diri, baik berupa manusia ataupun berupa jin. Minal jinnati wan nas yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Di dalam hal ini kita juga harus paham bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penilaian yang luar biasa ya kepada orang yang melaksanakan ketiga hal itu, yaitu beriman, berhijrah dan berjihad. Apa keistimewaannya? Yaitu mereka itulah yang ya, mengharapkan rahmat Allah ya, dan Allah apa namanya yang maha pengampun lagi maha penyayang tentunya sangat mencintai manusia-manusia yang mengharapkan rahmatnya. Jadi di ayat ini kita dapat memahami bahwa surat Al-Baqarah ayat 218 ini memberikan informasi kepada seseorang yang mengharapkan rahmat Allah itu adalah punya karakter tiga, yaitu dia beriman, dia berhijrah, dan dia berjihad. Karakter ini, jangan lupa, adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala bagi kita, bagi semua manusia yang disampaikan lewat Nabi Muhammad SAW dalam kitab suci Al-Quran dan diabadikan di dalam surat Al-Baqarah, disimpan di ayat ke-218. Sekali lagi mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nah, mari sekali lagi kita baca. Maaf nih suaranya lagi agak kurang merdu. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha penyayang. Jadi dari ayat ini siapa orang yang mengharapkan rahmat Allah itu? Ya, yaitu orang yang beriman, orang yang berjihad, orang yang berhijrah dalam satu kesatuan diri. Jadi tidak dipisah-pisah. Tidak akan mampu orang itu berhijrah tanpa iman. Tidak akan mampu orang itu berjihad tanpa iman dan hijrah. Nah, sedangkan iman, hijrah, dan jihad ini
kalau dilakukan secara sinergi, pakai istilah keren saat ini ya, atau istilahnya iman, hijrah, dan jihad ini diintegrasikan, dipadukan satu dengan yang lainnya, ya, dalam satu kesatuan di dalam diri kita, maka itulah orang yang mendapat rahmat Allah. Pertanyaannya, apakah kita bisa mempertahankan iman kita? Amin, insya Allah, mudah-mudahan. Apakah kita bisa berjihad pada saat ini? Tentu saja terbuka. Apakah kita bisa berhijrah saat ini? Tentu saja terbuka peluang itu. Jadi jangan sampai dikesan bahwa iman, hijrah, dan jihad itu ada di zaman Rasulullah ketika beliau ada. Tapi iman, hijrah, dan jihad bisa dilaksanakan kapanpun, dimanapun oleh insan, oleh setiap manusia. Artinya apa? Kita tidak akan bisa luput dari ketiga unsur ini. Keimanan kita harus kita pertahankan, kita perkuat, dan kita pertaruhkan dengan cara apa? Berhijrah, mengubah diri. Ya, berhijrah, tidak memanfaatkan waktu dengan benar, tidak belajar dengan benar, tidak efektif menggunakan kesempatan, potensi diri. Ya. Dan di dalamnya pasti akan ada cobaan, akan ada godaan. Godaan itu berupa kemalasan, ya, ketakutan, kemudian juga di dalamnya ada keengganan, di dalamnya juga ada mungkin yang bersifat kemalasan atau keengganan, atau mungkin juga ada yang sudah berbuat tapi kapok. Nah, artinya dia tidak mau melanjutkan perjalanan. Nah, itulah yang harus kita pahami secara benar tentang pemaknaan iman, hijrah, dan jihad dalam satu kesatuan terintegrasi dalam sebuah diri kita. Nah, kesempatan itu tentunya Allah Maha Tahu, sampai disebutkan di sini Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Artinya di sisi lain kita belajar tentang bagaimana Rasulullah mempertahankan keimanan akidah umat pada saat itu, kemudian bagaimana Rasulullah membimbing manusia untuk berhijrah, kemudian bagaimana Rasulullah SAW membarengi, ya, bukan menyuruh, ya, membarengi untuk berjihad. Jadi ketika berjihad Rasulullah itu tidak hanya memerintah, tapi beliau berangkat, ya, bahkan menjadi front terdepan di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, di perang Khaybar, di perang Tabuk. Itu terberitakan bahwa Rasulullah itu melaksanakan pelaksanaan atau memerintah untuk berjihad, beliau sendiri berada di depan. Nah, tapi tentunya itu juga jangan diartikan bagi diri kita sekarang itu berjihad hanya mengangkat perang atau berperang. Sedangkan di sekeliling kita adalah yang harus kita perangi adalah kebodohan dan kemiskinan. Ya, di mana saat ini negara kita terkenal dengan negara termasuk kategori negara termiskin di dunia. Ya, meskipun kita merasa bahwa rasanya nggak begitu. Nah, tapi ketika diukur oleh bangsa-bangsa lain, kita ini termiskin dan mungkin mudah-mudahan tidak benar informasinya, termasuk negara terbodoh di dunia. Malas baca katanya bangsa Indonesia itu ya, literasinya rendah dan umumnya lebih senang mendengar. Termasuk mendengar kalau dibohongin para pemimpin daraek banyak bangsa Indonesia banyak dibohongin dengan kepalsuan, dibohongin dengan omong-omong, dibohongin dengan janji-janji, dibohongin dengan manipulasi, dibohongin dengan dibagi sembako padahal menang maling, ya duitnya hasil nggak bangsat. Bagi-bagi nama lebih banyak nyakuin. Ataupun mungkin seperti indah ngebagi-bagi sembako baik oleh pribadi, golongan, partai ataupun oleh para pejabat, itu sebenarnya duitnya duit rakyat. Mohon maaf sampai ada yang namanya duit Basnas. Allahu Akbar di negeri kita itu. Seperti dermawan, tapi sebenarnya itu maling kelas kakap gitu ya. Dan terbuktinya setelahnya ada yang melaporkan dan dibawa ke pengadilan. Ternyata yang dibagikan itu hanya secuil dari bagian sarung yang ya mohon maaf harganya mungkin biasa-biasa saja. Kemudian sembako juga yang KW-nya KW berapa gitu ya. Kemudian juga mungkin barang-barang yang disampaikan. Sementara mereka
Ketika membicarakan, ketika merapat saja, jamuannya sudah mungkin ketika dirapatkan itu akan membagi 100 sembako, mereka menghabiskan untuk rapatnya untuk 1 juta sembako. Masya Allah. Dan itulah kenyataan di negeri ini, ya, nggak usah dicari buktinya karena sudah menggeletak, nggak usah dicari, ya, sudah menggeletak semua. Nah, dan kalau nggak percaya, Bapak Ibu silakan berkunjung ke penjara Sukamiskin. Di situ ada ya tokoh-tokoh yang sudah tertangkap dan yang sudah terbukti. Insya Allah yang belum tertangkap dan belum terbukti lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, sampai-sampai kalau dibikin 10 penjara, ya, seperti penjara besar Sukamiskin, mungkin nggak bakal cukup untuk mewadahi para koruptor. Dari tingkat kades sampai ya mungkin juga sampai tingkat menteri dan bahkan sampai tingkat presiden. Tapi ya itulah negeri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini perlu kita pahami, perlu kita maknai dengan benar tentang kita ketika mengkaji makna iman, makna hijrah dan makna jihad. Nah, termasuk di dalamnya bagi yang mampu mempunyai jabatan, saatnya imannya diperlihatkan dengan hijrahnya, berupa himbauan, berupa ajakan, termasuk berupa contoh-contoh teladan untuk berangkat, untuk mengubah keadaan. Jangan sampai belegung terus yang ngurus negara tuh ya. Pak, ya, beleguk, disebut beleguk itu apa? Dia ngomongnya apa, di hatinya apa, perbuatannya apa, kemudian harapannya mendapat pujian. Begitu dikritik saja sedikit ngamuk, ya, nyuruh nangkap, nyuruh adili dan sebagainya. Padahal kelakuan mereka lebih parah daripada rakyatnya. Naudzubillah. Nah, jangan kaget kalau seandainya ada rakyat yang mencoba untuk berjihad dengan caranya masing-masing. Karena apa? Ya karena mungkin udah ambeknya, udah apa namanya, emosinya udah sampai ke ubun-ubun. Sehingga ada yang turun ke jalan, ada yang bikin spanduk, ada yang bikin tulisan, bahkan ada yang cerdas bikin analisa. Ada juga yang kreatif bikin meme di apa nama media sosial dengan sindiran-sindiran halus ataupun sindiran-sindiran yang sifatnya sarkasme. Ya, itu semua adalah penampakan dari jiwa keimanan, jiwa hijrah dan jiwa jihad. Ingat, iman juga bisa menebal, bisa menipis, hijrah juga bisa kuat, bisa enggak, jihad juga bisa melempem dan bisa ngagedur. Ya. Artinya apa? Kita harus ukur diri kita oleh keimanan dan amal diri kita masing-masing sampai sejauh mana kita pemahaman yang benar terhadap istilah iman, hijrah, dan jihad ini. Nah, hari ini kita memang lagi rindu untuk mendapatkan keimanan yang lebih baik lagi, ya, mendapatkan pengalaman dari hijrah yang lebih baik lagi, mendapatkan pengalaman untuk berhijrah dan berjihad yang lebih baik lagi. Tidak sedikit sekarang para pejuang, baik pejuang yang sifatnya langsung di lapangan atau pejuang yang sifatnya para analis, para pembuat apa namanya, analisa-analisa kondisi yang sudah mulai terbuka, berani menyampaikan lewat media dan lewat forum. Ada juga yang lewat media di jalanan dengan demo turun ke jalan. Ada juga yang melalui jalur-jalur melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan. Ya, mudah-mudahan itu semua dalam rahmat Allah. Dan bagi yang punya keimanan tentunya ketika dikritik, ketika disindir dia akan bersyukur karena ada yang mengkoreksi. Ya, dimana kalau kita belajar dari Sayyidina Umar ibn Khattab, ya, seorang sahabat Nabi yang luar biasa, ya, beliau itu mengatakan seandainya Umar lurus di jalan Allah, nah, artinya seandainya Umar ini memerintah atau seandainya Umar ini menjadi khalifah ini benar di jalan Allah, ya, maka dukung. Tapi kalau seandainya salah, maka ini pedang Umar silahkan, nah, kan gitu ya, manfaatkan. Artinya beliau menyediakan diri untuk dikritik sekaligus pada saatnya dibela ketika berbuat sesuatu yang benar. Nah, ini kita rindukan saat ini yang seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah beberapa waktu yang lalu ada di kita sampai dibilang, oh si Anu itu seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Naudzubillah, ya, boro-boro gawe nage bohong kan gitu ya. Bahkan ada yang akhir-akhir ini di media sosial tersebar bahwa oh, si Anu ini hebat, layak dia itu jadi nabi. Masya Allah, sampai sejauh itu sang pemuja, ya, kepada pujaannya ketika
dia mendapatkan kursi yang empuk, mendapatkan kesempatan, atau berkeinginan untuk mendapatkan apresiasi tentang pendapatnya. Dan itu diungkapkan di media sosial secara terbuka, dan dia tanpa malu-malu mengangkat bendera partainya. Wah, bahwa si Anu ini kan gitu ya, harusnya layak untuk menjadi nabi. Naudzubillah. Itu perkeliruan yang sangat luar biasa dan layak bagi kita yang memiliki kesempatan untuk memperkuat, mempertebal keimanan kita, melakukan hijrah, melakukan jihad, melakukan koreksi total kepada yang manusia semacam begitu ya. Tentunya dengan adil, melalui jalur hukum, melalui upaya-upaya yang terbaik berdiplomasi, dan pada saatnya tentu saja rakyat yang menginginkan mendapatkan keadilan, mendapatkan kemakmuran, mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya, menginginkan negeri ini ya pada saat ya dipimpin oleh manusia yang imannya kuat, kemampuan hijrahnya mumpuni, dan jihadnya tak tanggung-tanggung. Artinya banyak sekarang juga orang yang mengungkapkan, saya wakafkan jiwa raga saya untuk negeri ini. Iyalah, lu memang digaji gede, mau nggak diwakafkan gimana kan gitu kira-kira. Tapi ada juga yang saya wakafkan jiwa raga ini. Setiap ada kemungkaran, setiap ada kejahilan, setiap ada kebatilan, maka ditegakkan dengan benar. Nah, insya Allah mudah-mudahan para politisi, para hakim, para jaksa, para polisi ya, para anggota TNI dan juga masyarakat ASN termasuk di dalamnya, masih banyak yang punya kekuatan iman, hijrah, dan jihad. Dan ukurannya tentu saja kita syukuri bahwa negeri kita sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya dengan adil, makmur, damai, sejahtera, meskipun mungkin tingkat keadilan masih relatif rendah ya, masih relatif rendah. Karena apa? Dibanding penilaian hasil penilaian manusia terhadap negara-negara lain di seantero jagat raya ini. Di Indonesia termasuk ranking yang luar biasa, ranking besar, bukan ranking kecil, ranking besar dalam korupsi, ranking besar dalam penegakan keadilan dan penetapan hukuman gitu ya. Negeri kita ini terkenal dengan kolusinya. Masya Allah ya. Negeri kita juga terkenal dengan, waduh, korupsinya. Negeri kita juga terkenal dengan nepotismenya. Ya, ya Allah, itulah negeri kita. Dan kita bersyukur ada di negeri ini. Ya, di negeri ini karena itulah takdir Allah bagi diri kita masing-masing. Nah, berikutnya adalah mari kita lihat tafsir dan terjemah dari surat Al-Baqarah ayat ke-219-nya. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang disebutnya khamar. Khamar itu adalah minuman keras lah, bahasa terjemahnya di kita ini ya. Mereka menanyakan kepadamu tentang khamar. Jadi ada orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang khamar. Maka di sini disebutkan dan judi. Khamar dan judi. Di negeri kita, khamar dan judi ini terjemahan bebasnya adalah narkoba, ya, minuman keras, narkotika, ya, dan obat-obat terlarang, dan judi. Nah, judi ada yang offline, ada yang online. Masya Allah, kemarin sampai ada yang mengusulkan dari seorang tokoh, katanya, yuk kita bikin lokalisasi judi. Judi itu dilokalisir di tempat tertentu. Nah, alhamdulillah ya, ini kebablasan. Mudah-mudahan tidak sampai jadi ya, dibuat semacam aturan ada lokalisasi judi. Ya, yang penting berantas, larang, tegas. Kalau ada yang melakukan, berikan sanksi. Ya, jangan hanya omon. Katakanlah Muhammad tentang khamar dan judi tersebut. Pada keduanya terdapat istilahnya dosa besar. Jadi khamar dan judi ini atau narkotika gitu ya, mengkonsumsi narkoba gitu, dan juga judi itu ada dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Ya, jadi ada dosa, ada manfaat.
Ya, dosanya dosa besar. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang apa namanya yang harus mereka infakkan. Disebut mereka infakkan apa yang harus mereka usahakan dengan cara yang baik, ya, berinfak. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Jadi kalau seandainya kita berinfak, ada yang bertanya tentang infak, ada yang bertanya tentang sedekah yang baik, adalah sedekah yang baik itu adalah kelebihan dari yang diperlukan. Artinya jangan sampai kita menjadi orang yang berinfak atau bersedekah, tetapi diri kita sendiri ter apa namanya berada dalam posisi yang bahaya. Umpamanya kita lagi lapar mau makan, nah, tiba-tiba semuanya diinfakkan. Terus kita kelaparan dan menjadi tidak punya kekuatan. Jadi tidak seperti itu. Itu contoh sederhananya seperti itu. Bahwa ketika nanya tentang infak, maka infakkanlah sesuatu itu tentang kelebihan dari apa yang diperlukan. Kita tahu kalau infak itu ada yang wajib, yang namanya zakat. Zakat itu tidak harus semuanya, hanya 2,5% kalau dari sebuah penghasilan yang sifatnya berupa barang yang disimpan, katakanlah menyimpan emas atau menyimpan apa namanya perhiasan gitu. Itu pun kalau tidak dipakai, ya itu pun ada nisabnya. Nah, kalau dari harta pertanian 5% itu kalau dari pertanian yang diairi oleh apa namanya irigasi, maksudnya yang bayar pengairannya. Sedangkan kalau yang tidak bayar alias tada hujan adalah 10%. Dari katakanlah zakatnya untuk hewan ternak itu 40 ekor sapi. Nah, ternaknya zakatnya 1 ekor. Itu pun kalau sapi milik sendiri, bukan sapi utangan, bukan sapi milik orang lain ya. Jadi benar-benar milik sendiri 40 ekor. Nah, terus 1 ekor itu menjadi apa namanya zakatnya. Itu pun 1 periode. Artinya 1 periode itu bisa takwim tahun ya, bisa juga takwim panen ya. Sedangkan kalau sapinya milik orang, nah, umpamanya Pak Rahmatnya, namanya Pak Rahmat, umpamanya beternak sapi atau penggemukan 100 ekor, tapi semuanya itu titipan punya orang lain. Dia hanya mengambil keuntungan dari apa yang dia lakukan dengan beternak itu. Itu tidak wajib zakatnya. Yang wajib dia zakati adalah nanti ketika dilakukan upaya penghitungan kembali apakah dia 1 ekor, ada pada 40 ekor milik dia, atau dia hanya dapat kesempatan untuk memelihara titipan orang lain. Ya, kemudian demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat, ya, ayat-ayat ini, ya, maksudnya ayat-ayat tentang judi, tentang homer, ya, tentang narkoba dan tentang judi ini, juga tentang infak, ya, agar kamu memikirkan. Jadi nggak sembarangan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pedoman, yaitu laksanakan sebuah beribadah. Ya, baik. Jadi pada kesempatan ini kita mendapatkan kesempatan untuk memahami secara benar, paling tidak hal-hal tentang keimanan, tentang hijrah, tentang jihad, tentang ya khamar atau narkotika ya dan obat-obat keras terlarang lainnya, juga tentang perjudian dan juga tentang infak. Ya, ini adalah yang sering menjadi pertanyaan di sekitar kita tentang infak itu seperti apa, bagaimana caranya. Nah, inilah ada kesempatan kita memahami secara benar di 2 ayat dari surat Al-Baqarah ini. Sebagai penutup, mari kita lihat kembali ya 2 ayat ini, mari kita masing-masing membacanya atau melihatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-218 dan 219. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, dan yang salahnya diampuni, baik kesalahan karena kekurangan ilmu, kemampuan, ataupun ketidaktelitian kita dalam merangkai bacaan kita ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, sebagai penutup, saya bacakan kembali sekali lagi terjemah dari ayat yang sudah kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang khamar dan tentang judi. Katakanlah, pada khamar dan judi itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan, maka katakanlah kelebihan dari yang diperlukan. Jadi katakanlah bahwa yang harus diinfakkan itu adalah kelebihan dari apa yang menjadi keperluanmu, baik keperluan secara mendasar ataupun keperluan secara primer ya. Demikianlah Allah menerangkan tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Jadi mari kita syukuri bahwa dua ayat ini mengharuskan kita untuk berpikir. Berpikir tentang enam hal. Sekali lagi, keimanan, hijrah, jihad, tentang judi, tentang narkoba atau tentang minuman keras, dan tentang infak. 6 hal ini hari demi hari ada dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mampu mengejawantahkan, memahami secara benar, mengamalkan secara benar, menikmati secara benar, dan menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar kita secara benar. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan syakwa sangka, menimbulkan kekeliruan, menimbulkan sesuatu yang tidak jelas, yang menimbulkan keraguan, yang semuanya itu dari setan. Kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan hidayah, dan tentunya pada saatnya kita mendapatkan kesempatan untuk terus beramal soleh, berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezeki, dimudahkan amal, dimudahkan ilmu kita, dan kita istiqomah dalam keimanan kita, dan kita berharap diberikan ketentraman qalbu, dipanggil dengan panggilan indah pada saatnya husnul khatimah, dan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Yuk kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ya alima ma fisyudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Sahabat jinten sekalian, mari kita berdoa terutama untuk para jamaah haji yang saat ini sudah menunaikan ibadah haji selesai pada tahun ini dan mereka sedang dalam proses kembali ke tanah air, sebagian besar ada di tanah air. Mudah-mudahan mereka tetap dalam kemabruran, dan bagi yang belum berangkat mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala istitaah untuk sampai ke tanah suci dalam keadaan yang terbaik ya insya Allah. Allahumma ja'alna hajjan wa umratan mabrur wa sa'yan maskur badan ban maghfur wa amalan solihan makbul wa tijaratan lang tabur ya alima ma fisyudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang baik adalah dari ajaran agama Allah, dan yang salah dari kesalahan saya sendiri mohon untuk dimaafkan. Dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat duha. Mudah-mudahan kita penuh keberkahan dan diberikan kemampuan untuk istiqomah. Bahagia istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Insya Allah. Bersama Jinten TV, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين